Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa sibuk terus, tapi kok kayaknya nggak maju-maju? Nah, di dunia yang serba cepat ini, gimana caranya kita bisa jadi benar-benar efektif, bukan cuma sekedar sibuk? Hari ini, kita bakal bedah tuntas cetak biru yang udah terbukti banget 7 kebiasaan dari Stephen Covey. Anggap aja ini panduan buat ngambil alih kendali hidup kita, baik secara pribadi maupun profesional. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau kita punya peta untuk hidup yang benar-benar efektif? Bukan cuma sukses yang kelihatan dari luar, tapi ngerasain kepuasan dari dalam. Di mana setiap langkah kita itu pas dan sejalan sama apa yang paling penting buat kita. Nah, itulah janji yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih kebiasaan itu? Menurut Covey, ini tuh bukan sekedar rutinitas biasa loh. Kebiasaan itu adalah titik temu dari 3 hal. Pertama, pengetahuan. Kita tahu apa yang harus dikerjain. Kedua, keterampilan. Kita tahu gimana cara ngerjainnya. Dan yang ketiga, keinginan. Kita benar-benar mau ngerjainnya. Kalau salah satu dari 3 ini nggak ada, ya kebiasaan itu nggak bakal pernah jadi. Nah, Covey melihat efektivitas itu bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan pertumbuhan yang dia sebut kontinum kedewasaan. Yuk, kita lihat peta perjalanannya. Perjalanan ini punya 3 tahap besar. Kita semua, tanpa kecuali, mulai dari ketergantungan, ngandelin orang lain. Lalu, kita berjuang buat mencapai kemandirian, di mana kita bisa menguasai diri sendiri. Tapi puncaknya, level tertingginya, adalah saling ketergantungan. Di sini, kita yang udah mandiri bisa kerjasama dengan orang lain secara luar biasa. Dan ini dia peta lengkapnya. Coba perhatikan polanya ya. 3 kebiasaan pertama itu jadi fondasi kita. Ini yang ngebawa kita dari ketergantungan jadi mandiri. Covey menyebutnya kemenangan pribadi. Nah, baru setelah fondasinya kuat, 3 kebiasaan berikutnya ngebangun jembatan ke orang lain yang disebut kemenangan publik. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kemenangan pribadi. Intinya adalah menguasai diri sendiri dulu sebelum mencoba memimpin orang lain. 3 kebiasaan ini adalah kunci buat kita beralih dari sikap yang bergantung jadi pribadi yang mandiri dan kuat. Kebiasaan yang pertama dan paling dasar, jadilah proaktif. Ini bukan cuma soal punya inisiatif, tapi ini perubahan total cara berpikir. Artinya, kita sadar bahwa kitalah arsitek dari hidup kita. Bukan lagi bereaksi sama keadaan atau mood, tapi kita bertindak berdasarkan nilai-nilai yang kita pegang. Intinya, kita yang pegang setir. Konsep kuncinya di sini adalah lingkaran pengaruh versus lingkaran kepedulian. Orang yang reaktif itu energinya habis di luar, di lingkaran kepedulian, ngeluhin cuaca, politik, macet, hal-hal yang nggak bisa mereka kontrol. Sebaliknya, orang proaktif fokus ke dalam, ke lingkaran pengaruh mereka. Pertanyaan mereka simpel, oke, dengan kondisi ini, apa yang bisa saya lakukan? Perubahan itu mulainya dari situ. Lanjut ke kebiasaan kedua, mulai dengan tujuan akhir. Ini soal kepemimpinan pribadi. Coba bayangin, sebelum kita mulai jalan, kita harus tahu dulu mau kemana kan? Nah, kita harus punya visi yang jelas, semacam kompas di dalam diri, yang jadi panduan buat setiap keputusan. Soalnya kalau enggak, kita bisa aja sibuk banget, tapi ternyata lari ke arah yang salah. Oke, kebiasaan ketiga adalah tentang manajemen diri. Ini adalah wujud nyata dari 2 kebiasaan pertama tadi. Kalau kita udah proaktif dan udah punya tujuan yang jelas, sekarang saatnya kita ngatur waktu dan prioritas kita buat benar-benar mencapai tujuan itu. Alat bantunya keren banget, namanya matriks manajemen waktu. Jadi semua kerjaan kita bisa dibagi jadi 4 kuadran berdasarkan penting dan mendesak. Kebanyakan orang tuh kejebak di kuadran I, isinya krisis dan kebakaran, atau malah tenggelam di kuadran 3 dan 4, isinya interupsi dan hal-hal sepele. Nah, kunci efektivitas sejati? Itu ada di kuadran kedua, isinya hal-hal penting tapi nggak mendesak. Disinilah perencanaan, pencegahan masalah, dan pertumbuhan diri terjadi. Setelah kita berhasil meraih kemenangan pribadi, kita siap buat naik level ke fase berikutnya, kemenangan publik. Nah, ini semua tentang gimana cara kita berinteraksi secara efektif dengan orang lain, membangun kolaborasi, dan komunikasi yang solid. Kebiasaan keempat adalah soal mindset, yaitu berpikir menang-menang. Ini bukan sekedar teknik negosiasi ya, tapi ini adalah filosofi hidup. Ini keyakinan bahwa sukses itu bukan kue yang terbatas. Suksesnya orang lain nggak berarti jadi kegagalan buat kita. Selalu ada cara supaya semua pihak bisa menang bareng. Coba deh kita lihat alternatifnya. Seringkali kita diajarkan buat berpikir menang/kalah, kompetitif. Ada juga yang malah jadi keset, pola pikirnya kalah-menang. Dan yang paling parah, kalah-kalah, di mana semua orang rugi.
Cuma pola pikir menang/menang yang bisa ngebangun hubungan jangka panjang yang sehat dan berkelanjutan. Nah, ini dia mungkin kutipan paling terkenal dari Covey, dan kekuatannya luar biasa. Ini adalah kunci dari komunikasi yang empatik. Kita tuh seringnya pengen buru-buru ngasih nasihat atau solusi, padahal kita harusnya jadi dokter dulu, diagnosis dulu masalahnya, baru kasih resep. Dengarkan dengan niat buat benar-benar paham, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Kebiasaan keenam adalah sinergi. Ini bagian yang paling ajaib. Disinilah kerjasama kreatif terjadi. Di mana 1+1 itu hasilnya bukan 2, tapi bisa jadi 3, 10, atau bahkan 100. Sinergi itu terjadi saat kita benar-benar menghargai perbedaan pendapat dan bekerja sama untuk menciptakan solusi baru yang lebih baik dari ide kita masing-masing. Oke, ke-6 kebiasaan tadi udah kita bahas. Tapi ada satu kebiasaan terakhir yang jadi bensin dan penopang buat semuanya. Tanpa kebiasaan yang satu ini, perjalanan kita bisa mandek di tengah jalan. Dan akhirnya kebiasaan ketujuh yang mengikat semuanya, asahlah gergaji. Ini adalah kebiasaan untuk memperbarui diri secara terus-menerus. Bayangin ada penebang kayu yang sibuk banget nembang pohon sampai dia nggak punya waktu buat ngasah gergajinya yang tumpul. Nah, kita ini adalah gergaji itu. Jadi kita harus rutin merawat 4 dimensi diri kita, fisik, mental, spiritual, dan sosial. Karena inilah sumber energi untuk menjalankan semua kebiasaan lainnya. Jadi, itulah tadi keseluruhan perjalanannya. Mulai dari bergantung sama orang lain, terus kita membangun kemandirian lewat kemenangan pribadi, sampai akhirnya kita mencapai puncak efektivitas dalam saling ketergantungan lewat kemenangan publik. Dan semua itu ditenagai oleh kebiasaan untuk terus-menerus memperbarui diri. Pada akhirnya, semua pengetahuan ini nggak akan ada artinya tanpa tindakan. Perjalanan buat jadi efektif itu dimulai dengan satu langkah kecil. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Dari 7 kebiasaan yang udah kita bahas, kira-kira kebiasaan mana yang paling relevan dan paling Anda butuhkan saat ini? Nggak usah semuanya, pilih satu dan mulailah dari sana. Hari ini juga.